Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera, salam agape. Hari ini saya mau mengajak Anda untuk merenungkan sebuah nasihat dari Rasul Paulus yang luar biasa yang terambil dari 2 Korintus pasal 6 ayat pertama. Sesuai dengan judul renungan hari ini adalah jangan sia-siakan kasih karunia. Ayat lengkapnya begini. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah nasihat dari Rasul Paulus agar tidak menyia-nyiakan kasih karunia. Kasih karunia ini sebuah pemberian yang begitu berlimpah. Tapi apa yang berlimpah itu bukan berarti murah. Karena yang berlimpah itu seperti kasih karunia bukan hanya diperoleh dengan hal-hal yang fana, tetapi merupakan sebuah pengorbanan yang panjang. Nah, kasih karunia ini di dalamnya mengandung banyak sekali janji dan kekuatan. Orang-orang Kristen seringkali menyia-nyiakan. Arti dari menyia-nyiakan adalah mengabaikan, meremehkan, atau tidak memberikan bobot dan nilai-nilai yang seharusnya diberikan kepada kasih karunia itu. Banyak orang yang sebenarnya ada orang tertentu yang tidak memperoleh kesempatan mendapatkan kasih karunia. Bagi Anda yang belum mendapatkannya, hubungi kami akan menjelaskannya. Tetapi bagi Anda yang sudah mendapatkan kasih karunia itu, jangan sia-siakan. Peringatan ini kepada rekan sekerja dari Rasul Paulus, karena ternyata meskipun teman sepengerja sudah menjadi tingkatan level rasul pun banyak dari mereka yang menyia-nyiakan, tidak menghargai, tidak memberikan tempat terhormat kepada kasih karunia. Untuk detailnya Anda ikuti di channel YouTube kami di GKNS Agape Karawaci untuk mendengarkan detail dari uraian saya ini. Bagaimana bisa orang menyia-nyiakan kasih karunia? Orang menyia-nyiakan kasih karunia itu justru kita dapat membacanya dari ayat-ayat berikutnya. Salah satunya di dalam ayat kedua dituliskan bahwa sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Menyia-nyiakan kesempatan adalah menyia-nyiakan firman Tuhan, teguran firman Tuhan yang datang kepada kita pada sebuah momen tertentu. Jadi ada orang yang membantah ketika mendengarkan firman Tuhan, dia enggak membantah terbuka, hatinya melawan. Nah, itu orang yang menyia-nyiakan kasih karunia. Bagi yang tidak menyia-nyiakan, dia anggap itu teguran itu adalah sesuatu hal yang membuat dia kesempatan untuk berubah. Saya pernah berjumpa dengan satu orang setelah saya menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, dan seterusnya. Ketika saya membahasnya, sesudah kebaktian selesai, ada seorang pria datang dan dia dengan menangis dia berkata, aku tidak mau mencuri lagi Pak. Ini adalah contoh orang yang tidak menyia-nyiakan kasih karunia. Ketika ada momen kasih karunia itu, dia datang, dia ambil kesempatan itu untuk bertobat dan dia minta didoakan. Tapi banyak orang Kristen enggak demikian loh. Sekali lagi saudara, kalau Anda mau tahu lebih lengkap mengenai renungan ini, Anda kunjungi akan channel kami, kanal di YouTube. Di sana saya jelaskan lebih leluasa, lebih panjang. Demikian juga yang kedua, menyia-nyiakan kasih karunia adalah orang yang hidupnya tidak bertanggung jawab terhadap hidupnya, terhadap panggilannya. Dia hidup sembarangan. Di dalam firman Tuhan dituliskan di dalam ayat berikutnya, yaitu ayat ketiga. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Ini adalah sebuah panggilan dari Rasul Paulus untuk kita semua. Jangan sampai menyia-nyiakan kasih karunia dengan cara menjadikan diri kita kasih karunia malah menjadi batu sandungan. Kehidupan kita setelah dimenangkan oleh Kristus
Bukannya kita menjadi inspirasi teladan, malah kita menjadikan batu sandungan bagi orang lain. Itu adalah orang yang menyia-nyiakan kasih karunia, adalah menjadi batu sandungan. Sebaliknya, orang yang tidak menyia-nyiakan, dia justru memakai kesempatan itu untuk menjadi contoh. Jadi hidup yang bertanggung jawab adalah orang yang tidak menyia-nyiakan kasih karunia. Yang terakhir, di dalam tulisannya Rasul Paulus ayat 4 berkata, dalam segala hal kami menunjukkan kami adalah pelayan Allah. Tidak menyia-nyiakan kasih karunia adalah ketika ada panggilan Tuhan kepada saudara. Saudara tidak mencari alasan untuk mundur, untuk keluar. Karena banyak alasan sulit sebenarnya melayani. Pelayanan bukan hal yang mudah, tetapi dia justru tidak menjadikan itu alasan. Dia memanfaatkan momen ketika ada panggilan, ada tanggung jawab, maka itu adalah menjadi sebuah kesempatan. Orang seperti inilah yang tidak menyia-nyiakan kasih karunia. Baik saudara, sekali lagi kami dari Agape Channel mengucapkan terima kasih Anda sudah mengunjungi. Silakan Anda sekarang ini melihat lebih detail akan renungan yang saya sampaikan pada hari ini di kanal kami. Tuhan memberkati, salam sejahtera dan salam agape. Sungguh indah kasih